Pripun ibu-ibu kabare? Sehat nggih niki? Alhamdulillah sehat. Nggih, untuk materi selanjutnya yaitu pemeriksaan kesehatan setelah melahirkan. Setelah melahirkan atau disebut juga nifas nggih. Nah, jenengan dek ini pas lairno putrane jenengan niku teng ndi Bu? Teng rumah sakit napa teng puskesmas? Napa teng puskesmas nggih? Soalnya saat ini kan memang diharuskan untuk melahirkan di tempat pelayanan kesehatan, yaitu misalnya rumah sakit atau puskesmas. Soalnya itu untuk menghindari jika terjadi masalah dalam persalinan. Jadi ada masalah ketika persalinan, ketika melahirkan itu bisa segera ditangani. Soalnya riyen itu kan boleh melahirkan di rumah sama bidan misalnya kali turun bayi itu boleh, tapi untuk sekarang karena untuk menghindari resiko terjadinya masalah saat persalinan itu dianjurkan untuk ke tempat pelayanan kesehatan ya. Jenengan ngertos tanda-tanda bahaya pada persalinan itu sing pripun? Mboten ya niki tak jelaske. Tanda bahaya pada persalinan itu misalnya tali pusat atau tangan bayi keluar dari jalan lahir. Berarti tali pusat sama bayinya itu malah keluar duluan di tangannya. Terus air ketuban berbau dan berwarna teruk. Itu tanda-tanda bahaya pada persalinan. Selanjutnya pendarahan lewat jalan lahir. Ya pendarahan itu kan wajar Bu kalau sedikit. Nah ini jika terjadi pendarahan yang banyak kemudian lewat jalan lahir itu juga tanda-tanda bahaya pada persalinan. Selanjutnya ibu gelisah atau mengalami kesakitan yang hebat dan tidak kuat ngeden. Jadi nek melahirkan gak kuat ngeden biasanya kan nek di rumah sakit nopo teng puskesmas itu diinduksi. Diinduksi itu seperti dikasih obat supaya untuk merangsang bayinya itu segera lahir. Dan misalnya niku wau jenengan kok melahirkan di rumah, caranya induksi pripun Bu? Caranya nangani pripun? Ndak kesusahan nggih kewalahan. Soalnya mboten-mboten dokter dan bidan sing segera menangani kasus jenengan. Yang terakhir adalah ibu mengalami kejang-kejang. Dan ini nek mboten segera ditolong malah make ibu dan bayinya mboten saged terselamatkan ya. Terus selanjutnya yaitu perawatan untuk ibu nifas. Perawatan untuk ibu nifas atau ibu yang sudah melahirkan yaitu pelayanan oleh bidan dan dokter dilaksanakan minimal itu tiga kali Bu. Yang pertama adalah 6 jam sampai 3 hari setelah melahirkan. Yang kedua hari keempat sampai hari ke-28 setelah jenengan semua melahirkan ya. Yang ketiga hari ke-29 sampai hari ke-42 setelah jenengan melahirkan. Kemudian pelayanan kesehatan ibu nifas itu meliputi menanyakan kondisi ibu nifas secara umum. Jadi jenengan itu setelah melahirkan boleh tanya kepada bidan atau tanya kepada dokter cara untuk merawat setelah melahirkan, merawat ibu jenengan, jalan lahir, apalagi yang habis operasi sesar. Ini kan harus dijaga benar-benar Bu. Soalnya nanti kalau misalnya gerak sedikit biasanya ini jahitannya robek ya. Dan untuk menjaga itu jenengan kan juga harus konsultasi kepada dokter yang menangani jenengan ya. Selanjutnya mengukur tekanan darah, suhu tubuh, pernapasan dan nadi.
Kemudian pemeriksaan kondisi jalan lahir dan tanda infeksi. Dan niku wau kan kalau contoh sing operasi sesar, misalnya dengan sing lahiran secara normal. Lahiran secara normal itu juga harus membutuhkan perawatan Bu. Soalnya kan di daerah kewanitaan jenengan itu juga nanti dijahit. Itu juga harus dijaga kebersihannya biar tidak terinfeksi penyakit ya. Selanjutnya adalah pemeriksaan payudara dan anjuran pemberian ASI eksklusif. Pemberian ASI eksklusif itu dengan ngertos untuk berapa bulan sampai berapa bulan Bu? Ngertos deh kalau dijelaskan. Untuk pemberian ASI itu sampai mulai dari anak lahir itu namanya inisiasi menyusui dini. Berarti anak baru lahir itu harus langsung diberikan ASI Bu. ASI biasanya yang pertama itu kan warnanya keruh ya, butek ya Bu. Nah itu sebenarnya yang mengandung kolostrum. Kolostrum itu untuk kekebalan tubuh, kekebalan tubuh bayi. Jadi jenengan nek pas dari kelahiran ASInya kok butek, susunya kok butek, itu nggak boleh dibuang, tapi harus langsung diminumkan kepada bayi. Ya. Dan selama menyusui itu adalah 6 bulan pertama itu harus ASI full. Baru setelah 6 bulan itu diberikan makanan pendamping ASI atau MT-ASI. Berarti setelah 6 bulan itu nanti bayinya jenengan boleh dikasih makanan misalnya buah-buahan ya, pisang atau alpukat sebagai pendamping ASI. Itu dimulai dari usia 6 bulan. Ya. Terus selanjutnya adalah pemberian kapsul vitamin A. Jadi nek jenengan diparingi bidan atau diparingi dokter, kapsul vitamin A itu diminum Bu. Itu untuk kesehatan jenengan. Ampun kok malah males-malesan ngombe nggih. Ini untuk ibu setelah melahirkan atau ibu nifas, itu saya anjurkan untuk makan makanan yang beragam yang mengandung karbohidrat. Yang mengandung karbohidrat itu contohnya apa Bu? Makanan karbohidrat, nasi ya, nasi niku karbohidrat. Selanjutnya protein hewani. Protein hewani itu diperoleh dari apa Bu? Telur, daging, terus ngapa Bu? Ikan ya. Nah, niku protein hewani. Kalau ini juga ada protein nabati. Protein nabati itu dari mana? Protein nabati itu dari kacang-kacangan deh. Itu nanti bisa dari kacang panjang misalnya atau kacang tanah direbus, itu juga saged. Terus kemudian ditambah sayur dan buah-buahan. Buah-buahan itu kan kadang wong desa lah Bu. Kok buah-buahan lah duite sapa ngoten nah. Enggak apa-apa, ini buah-buahan yang murah-murah mawon seperti contohnya misalnya jeruk, pepaya, nopo pisang itu kan murah ya Bu, juga mudah didapat. Kadang pisang itu kan malah wonten teng kebun jenengan piyambak nggih. Terus selanjutnya kebutuhan air minum pada ibu menyusui pada 6 bulan pertama adalah 14 per hari, dan pada 6 bulan kedua adalah 12 per hari. Jadi jenengan itu harus rajin minum air putih ya. Ampun males-malesan. Itu juga nanti berpengaruh kepada daya tahan tubuh jenengan, juga kualitas ASINE jenengan. Selanjutnya menjaga kebersihan diri, termasuk kebersihan daerah kemaluan, terus ganti pembalut sesering mungkin ya. Istirahat yang cukup, terus saat bayi tidur jenengan kan sakit istirahat niku dimanfaatkan Bu waktunya. Nah, misalnya bayi jenengan tidur jenengan daerah istirahat.
Ya ampun kok malah bayi tidur jenengan jagungan ke karo bapake, jagungan karo sing bodole niku mangke sing bodole sing dijagungi bapak ibu jenengan nggih, jenengan istirahat mawon saged. Terus ini tadi bagi ibu yang melahirkan dengan cara operasi sesar, maka harus menjaga kebersihan luka bekas operasi. Ini harus dijaga Bu, dan lukanya itu cepat sembuh. Soalnya habis operasi ini kan dijahit ini kan harus benar-benar segera kering biar segera sembuh. Dan nek kok malah gak cepat kering, kena infeksi, malah nambahi penyakit ya. Selanjutnya, menyusui dengan cara yang benar dan hanya memberikan ASI selama 6 bulan saja. Dek mau kan kalau mensanjang memberikan ASI itu memang baiknya 2 tahun, tapi khusus ASI saja itu selama 6 bulan ya. Nanti setelah 6 bulan boleh ditambahi dengan makanan pendamping ASI tadi, misalnya dipanggil pisang, bayi buah-buahan, sekiranya lunak, bisa dimakan bayi usia 6 bulan ya. Terus selanjutnya, jangan membiarkan bayi menangis terlalu lama karena akan membuat bayi ini stres. Kadang kan wonten nggih, malah ibu iki enak-enak keturun, bayine nangis kesuwen dan itu ampun Bu. Nanti itu bisa mengakibatkan bayine jenengan stres. Kena nangis, misalnya jenengan kok tesih ngantuk, napa tesih kesel, sakit gantosan kalih garwane, kalih bapak nggih, untuk mengurus bayine jenengan. Nah, ini Bu. Yang selanjutnya adalah berkonsultasi kepada tenaga kesehatan untuk pelayanan KB setelah persalinan. Jangan tahu program pemerintah itu berapa anak? Cukup 2 nggih. Nah, ini setelah jenengan melahirkan lebih baik jenengan itu KB. Misalnya sudah ada 2 putra, itu jenengan kan lebih baik KB untuk menyukseskan program dari pemerintah. Juga nanti untuk masa depan anak-anak jenengan itu lebih baik, karena sekarang kan biaya sekolah, biaya hidup itu mahal ya. Maka dari itu 2 anak itu cukup, 2 anak itu nanti insya Allah akan terpenuhi semua fasilitas hidupnya, sekolahnya, kesehatannya, dan lain-lain ya. Demikian cekap semanten mangke dilanjut malih. Matur suwun nggih Ibu.